itu yang utama bagi kehidupan kami. Untuk bisa kehidupan kami bisa menguasai diri, mengendalikan diri dalam pikiran kami, dalam mulut lidah kami, agar kami selalu memiliki pikiran yang positif, agar kehidupan kami selalu memiliki pandangan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya kepadamu lah semua itu kami bisa dapatkan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Pagi yang indah ini Tuhan, sucikan mulut lidah kami untuk kami bisa bermazmur bagimu. Bersama saudara-saudara kami ingin menyenangkan hatimu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Allahku, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
Hanya Engkau, Allah yang selalu memelihara hidup kami. Amin. Walaupun keadaan di dalam dunia ini, di sekeliling kami tergoncangkan oleh karena keadaan. Mungkin banyak orang yang ketakutan dan panik. Tapi kami memiliki Allah yang hidup. Kami memiliki Allah yang besar. Kami memiliki Allah yang berkuasa. Yaitu Engkau Allah. Sesembahan kami seumur hidup kami. Bahwa hidup kami untuk mengetahui dan mengenal Engkau lebih dalam lagi, Tuhan. Bahwa Engkau Allah tak pernah meninggalkan hidup kami, walaupun keadaan apapun yang terjadi di sekeliling kami. Ya. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik dalam hidup kami. Saat kami mendekat, saat kami rindu datang kepadamu, kami percaya Engkau akan menambah-nambahkan kasih-Mu. Engkau akan menambah-nambahkan kuasa-Mu. Dan Engkau akan menambah-nambahkan iman dalam kehidupan kami. Sehingga kepercayaan kami akan selalu kokoh kepadamu. Itulah Allah yang kami miliki. Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Yang kami kenal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, pimpinlah Tuhan doa pagi kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Perlengkapi kami dengan perlengkapan senjata Allah. Karena kami tahu iblis tidak akan tinggal diam untuk mengganggu jalannya doa pagi kami. Baik itu dalam hati dan pikiran kami, maupun gadget kami, jaringan wifi kami. Tuhan, pagi hari ini kami berseru bersama saudara-saudara kami. Berseru menyebut nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan segala kuasa kegelapan pergi menjauh dari tempat ini. Engkau tidak berada dan layak ada di tempat ini. Itu bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah anak domba Allah. Biarlah kami bisa sukacita, riang gembira untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 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 Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas dari mula sumber kehidupan. Kita ulang. Roh Kudus, ku rindu padamu. Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas dari mula sumber kehidupan. Hanya Engkau, hanya Engkau yang ku cinta. Oh, Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Hanya Engkau yang ku cinta. Oh, Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Kembali kita bunyikan dari awal.
Kudus ku rindu padamu. Roh Kudus ku rindu padamu. Hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas dari bulan sumber kehidupan. Hanya Engkau yang ku cinta. Roh Kudus ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan hanya Engkau, Roh Kudus, hanya Engkau yang ku cinta. Oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidupku. Ya Engkau yang ku cinta. Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Mari kita sapa Dia. Berkaryalah, berkaryalah ya Roh Kudus. Oh, genggamlah setiap hati kami. Pulihkan jiwa-jiwa kami. Oh, ya Roh Kudus. Kami rindu datang dalam hadirat-Mu. Ya Roh Kudus. Haleluya. 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 Oh, shikarabalaya, walabalaya, wasedere. Haleluya. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Pulihkanlah, pulihkanlah setiap hati yang lemah. Sembuhkanlah, sembuhkanlah. Haleluya. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilang dunia.
terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Oh Yesus, kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung engkau. Saya katakan kepuasanku, kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Haleluya. Engkau yang melebihi gemilau dunia ini. Engkau harta yang ku miliki, Yesus. Engkaulah segalanya bagiku. Ya, 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 ya. Haleluya. Shina mana maya masikidiri, dadala ya lawan sangat namanya masandi. Haleluya. Ya di dalam mana 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 mana. Oh rama mama 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 syara mana 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 ya basyara la 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 la. Berada di hadirat-Mu, itulah kepuasanku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, jambalah, jambalah. Ya di dalam maya masih kini. Ya la wala 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 wala. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan
bukaan hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Ku yakin anugerahnya, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya. Oh Yesusku, ku mau selalu mengikutimu. Itulah kepuasan di hatiku. Ku mau selalu mengiringmu, ya Yesus Tuhanku. Ya 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 ya. Haleluya. Syukur, syukur, syukur hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih oh Yesusku. Kaulah yang termulia, Kaulah yang terbesar. Oh Allah kami yang hidup, besar dan berkuasa. Haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala puji dan hormat. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi kepujikan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
selama-lamanya. Dan waktu saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Bias. Mari kita bersatu dalam doa Bapa di surga. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam pujian dan penyembahan. Mari Roh Kudus pimpin kami dalam firman-Mu, pimpin hamba-Mu, berikan kerendahan hati sehingga firman-Mu boleh membangun iman kami, firman-Mu boleh memberikan tuntunan langkah-langkah kami menghadapi kehidupan ini Tuhan. Kesulitan kehidupan, problema kehidupan, sehingga kami boleh menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari Tuhan, pimpinlah kami semuanya, berikan kami konsentrasi yang kuat untuk kami bisa menangkap firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin, amin, amin. Suara oke ya? Oke, suara? Oke. Ya, pagi hari ini kita akan membahas tentang kesombongan. Ya, ini saya katakan hal yang paling halus di dalam hidup seseorang. Bisa kelihatan kasar, bisa kelihatan halus. Jadi kesombongan itu sesuatu yang perlu dibasmi menurut saya. Ya. Mari kita baca Obaja pasal pertama ayat 3-4. Obaja. Kita Obaja. Obaja ayat 3, Obaja 1 ayat 3-4. Ya. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ayat 4, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung rajawali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, perhatikan ayat 3 itu. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Wah, jadi kita ini secara nggak sadar terperdaya oleh keangkuhan. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Nggak terasa kita semuanya bisa sombong. Terperdaya. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kitab Obaja ini adalah perlawanan Tuhan terhadap Edom. Edom itu adalah keturunannya Esau yang memelihara dosa kesombongan. Merasa diri hebat, pinter, ya, tidak membutuhkan Tuhan. Seperti itu, karena bisa membangun yang dikatakan tadi, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Lalu Tuhan membuat perlawanan. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung rajawali, bahkan sekalipun sarangmu di tempat di antara bintang-bintang, dari sana pun aku, huruf besar, akan menurunkan engkau. Jadi kesombongan itu mendapatkan perlawanan oleh Tuhan, penentangan. Ya saudara, kita ingat kapal Titanic yang sesumbar, unsinkable ship. Unsinkable ship itu artinya kapal ini tidak mungkin tenggelam. Saudaraku, dia berlayar ke Antartika, ke kutub,
crash dengan gunung es. Gunung es itu kalau muncul kelihatannya kecil, tapi dalamnya, wah, ya kita tahu itu, crash di situ. Dan apa? Tenggelam. The Beatles, kalau kita zaman-zaman saya, nggak tahu zaman Pak Agung ada nggak pernah mengalami tontonan yang namanya The Beatles mengatakan, aku lebih populer daripada Yesus. Orat karet. Hancur. Jadi kesombongan itu langsung berurusan dengan Tuhan. Dosa kesombongan itu langsung berurusan dengan Tuhan. Kenapa begitu? Ya, karena dosa kesombongan itu mengilahkan atau memperhala diri kita. Mengilahkan atau memperhala diri kita. Itu dosa kesombongan. Makanya Tuhan terus langsung melawan, mengadakan perlawanan. Ya, intervensi dalam arti perlawanan, supaya kita itu nyadar. Kalau enggak, saudaraku, kita itu terbetot oleh apa? Oleh iblis. Karena iblis itu sumbernya dosa kesombongan. Yang menyeret sepertiga malaikat di surga. Ikut jatuh karena dosa kesombongannya iblis. Lalu menularkan kepada Adam dan Hawa. Kalau engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau seperti Allah, saudaraku. Itu dosa kesombongan. Mengerikan sekali. Tapi mainnya main halus, saudaraku. Maka dikatakan memperdaya engkau. Nah, saudaraku, di perjanjian lama itu Tuhan itu langsung frontal menegur. Kayak tadi frontal kepada Edom. Frontal menegur. Supaya bertobat, membuang dosa kesombongannya. Tapi bila nggak bertobat, hukuman langsung sudah terjadi. Diporak-perandakanlah Edom. Nah, saudaraku, anehnya di perjanjian baru, Tuhan kelihatannya sabar-sabar saja. Sabar-sabar aja sih. Ada hamba Tuhan yang gerejanya cukup besar. Lain di mimbar, lain di keseharian. Dia maki pengerjanya, menghina, mengintimidasi. Gerejanya tetap besar aja. Seolah-olah Tuhan tidak mengintervensi langsung. Aneh sekali. Saudaraku. Ya, saya yakin. Kalau nggak diurusi di sini, diurusi di sono, di surga sana. Itu yang berat, saudaraku. Kalau diurusi di sono, langsung dicemplungin neraka, misalnya gitu, radikalnya. Mendingan diurusin di sini, supaya bisa bertobat. Kalau kita nggak diurusin Tuhan, itu bahaya, saudara. Hidup kita bisa ngawur-ngawur. Dan dosa kesombongan itu nggak bisa dikasih sanksi, saudara. Bisa dikasih sanksi? Nggak bisa. Kalau perzinahan bisa. Kalau dihamba Tuhan diskorsing. Ada gereja yang menskorsing ketat. Bahkan ada gereja yang bukan menskorsing. Sekali dia jatuh dalam perselingkuhan, copot pendetanya. Tapi ada gereja yang baik hati, mengampuni, memberikan kesempatan. Ada di gereja mainstream, itu keras. Ya kayak aliran GKI, begitu tek ketemu, sudah copot. Membunuh bisa dihukum. Diberi sanksi, mencuri bisa diberi sanksi dan dihukum. Makanya itu orang sombong. Saya sombong. Saya nggak kerasa kalau saya itu sombong. Nggak kerasa berdosa kalau sombong. Nggak kelihatan hukumannya. Kita semua itu bisa sombong. Nah, nanti kita bicara sombong tertutup dan sombong terbuka. Jadi dosa sombong nggak bisa disangsi. Sehingga kita sombong kecil-kecilan, sombong besar-besaran, sombong kelihatan, nggak ada sanksinya. Dan kita merasa nggak berdosa aja, oke-oke aja nih dosa sombongan. Karena nggak ada sanksinya. Saudara. Orang sombong itu tidak punya kasih. Saudara. Mari kita baca untuk
supaya lebih jelas. 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4, silakan. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ya, Amin. ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saya nggak ngerti kenapa memegahkan diri dan tidak sombong. Itu seperti terpisah. Mestinya sama saja ya. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, saudaraku. Itulah kasih. Jadi kalau ada orang sombong-sombong, saudaraku, itu berarti nggak punya kasih. Dan orang sombong kadang-kadang nggak kerasa dirinya sombong. Saya dulu kerja, saudara. Bos saya itu seorang yang sombong, tapi dia nggak kerasa. Satu kali kita itu ngomong-ngomong, dia bilang, Pak, orang itu jadi rekan bisnisnya atau suatu rekannya, saya lupa, dia ngomong, orang itu sombong banget, Pak. Padahal dia itu sombong. Lalu dibenturkan Tuhan orang yang lebih sombong. Orang itu sombong, Pak. Saya dalam hati, lu sendiri sombong nih. Gimana itu? Tuhan benturin orang sombong, dia nggak kerasa kalau dirinya sombong. Orang itu sombong banget, Pak. Lah, dirinya nggak kerasa sombong. Ya karena sombong itu nggak punya kasih. Saudara. Jadi begitu dia kena batunya, ya dia bilang orang itu sombong. Padahal dirinya itu sombong juga. Jadi ada 8 ciri orang sombong. Ya, saya melihat ciri-ciri ini. Barangkali saya juga masuk di dalam ciri ini. Ya, bisa aja masuk. Kecil-kecilan bisa saja masuk. Yang pertama itu suka menentang otoritas di atasnya. Suka nentang. Ya, kelihatan di pemerintahan ada orang-orang yang suka menentang otoritas di atasnya. Itu orang sombong. Arogansi. Menentang pemerintahan yang sudah benar, kecuali nggak benar. Sudah benar, terjadi penentangan. Tinggi hati itu merasa pencapaiannya paling hebat. Seperti apa? Edom tadi. Saya bisa membangun tempat tinggal di batu, liang batu, tempat yang tinggi. Tidak mungkin bisa diturunkan. Langsung Tuhan intervensi, berikan perlawanan. Orang sombong itu merasa paling benar. Pokoknya, benar, saudara. Suka pamer pencapaiannya. Suka bicara, tidak mau mendengar. Saya punya rekan, saudaraku. Saya dulu ikut juga bekerja di dia. Ya, saya anggap dia tuh bos saya, tapi rekan karena pernah sekerja di perusahaan farmasi. Saya tuh harus menjadi pendengar yang baik. Dia kalau ngomong, dipotong, bisa salah persepsi. Jadi saya dengerin kira-kira 30 menit, 1 jam, saya dengerin ini ngomong terus, saudaraku. Ya, kadang-kadang saya kasih selipan sedikit. Atau saya potong, saya mau makan nih, saya mau pergi nih, saya mau siapin Zoom ini. Oh iya, gitu. Mulai dia bicara terus begitu sebentar nih, nanti saya kasih saran begitu bisa salah persepsi, bicara lagi. Jadi saya khawatirnya ada kesombongan, nggak tahu apa memang suka bicara. Jadi suka bicara tidak mau mendengar. Yakobus mengatakan kita harus cepat mendengar, lambat bicara, lambat marah. Gitu ya, aku bilang. Saudaraku, orang sombong itu pura-pura rendah hati. Bila dipuji, enggak lah. Tapi senang memang dipuji. Memang senang kalau kita itu dipuji, Pak. Rata-rata kita tuh senang dipuji. Ya, itu mungkin kesombongan kecil ya. Senang, saudara. Oh enggak lah. Oh biasalah. Oh belum seperti itu, tapi senang hatinya.
Dan orang sombong itu menggunakan firman untuk membenarkan diri, bentengi diri. Nah, jadi kalau pertengkaran hamba-hamba Tuhan, itu apa terjadi? Main serangan firman. Saya dulu kos, saudaraku, sebelum menikah di Bali. Waktu saya ditempatkan di Bali, saya kos di orang Manado. Tantenya itu bilang ini ya mantuku kasih ayat. Ini apa ini? Balesin ayat. Perang ayat, saudara. Dar, itu. Karena pada sombongnya, pada hebatnya, perang ayat. Ya, tidak mau dikritik. Meskipun salah, ya nggak mau dikritik. Jadi kesombongan itu terbagi dua. Kesombongan yang terbuka dan kesombongan yang tertutup. Kesombongan yang terbuka itu gampang. Suka menghina orang, itu gampang dilihat. Oh, seorang sombong. Pamer kehebatan diri, gampang. Merasa diri hebat, punya andil. Merasa baik hati. Ya, itu bisa dilihat. Tapi kesombongan yang tertutup, nggak bisa dilihat. Yang tahu tuh kita. Itu pun kita nggak kerasa kalau kita sombong. Dan Tuhan. Saya baca bukunya Stephen Tong, itu ada kesaksian. Pendeta Stephen Tong tuh bersaksi. Waktu muda, dia itu kan memang multi talenta. Itu gerejanya di Jakarta tuh dia yang desain, minta insinyurnya seperti ini. Pinter mimpin kor, suaranya rasanya sih bagus. Khotbahnya oke. Punya sekolah tinggi teologi, ngajar. Suatu ketika dia melayani suatu gereja. Selesai melayani, jabatan tangan, ada majelis bilang ini. Saya tidak pernah selama ini melihat orang muda seperti Anda. Khotbahnya bagus, mimpin kor dirigen bagus. Pak Stephen Tong bilang, jangan gitu. Mungkin dia bilang, puji Tuhan, gitu ya. Jangan gitu, puji Tuhan. Malam hari, ketika dia mau tidur, biasa, orang-orang aliran Injili itu berlutut tuh biasa. Jadi kita ini harusnya ikut mencontoh nih. Berlutut, saudara. Waktu dia berlutut, hatinya itu bersuara. Tong, namanya Stephen Tong, jadi panggilannya Tong, jangan sombong, saya buang kamu dari. Nangis dia. Saat itu dia waspadain kesombongannya, supaya jangan sombong. Mengerikan sombongan ini, mainnya tipis tapi membahayakan. Nah, untuk kita nggak sombong, saudaraku, kita perlu pegang ayat ini di dalam Yakobus 4 ayat 6-7. Silakan. Perlu dipegang ayat ini untuk diingat-ingat supaya nggak sombong. Yakobus 4 ayat 6 dan 7. Yakobus 4 ayat 6 dan 7. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Tapi hati-hati, saudara. Kita ini dapat kasih karunia, hati-hati. Tapi Allah menentang kita kalau kita sombong. Allah mengasihi orang yang rendah hati. Hati-hati, iblis itu mengintervensi ayat 7. Maka tunduklah, jangan sombong kepada Allah. Bisa melawan iblis. Kalau kita nggak tunduk kepada Allah, kita disetir iblis, saudara. Mengerikan. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Kalau enggak, kita disetir iblis. Dan secara tidak sadar, kita dikendalikan oleh iblis, orang sombong itu. Iya. Jadi orang sombong bisa dikendalikan oleh iblis. Kalau dia tidak
mau tunduk kepada Allah. Jadi Allah itu menentang, melawan orang sombong. Ya. Kalau kita ditentang Tuhan, itu ada ciri-cirinya. Hidup kita ngawur, hidup jadi tawar, tidak merasakan hadiratnya, berjalan makin dengan kekuatan sendiri, iblis semakin menunggangi, kita semakin duniawi. Itu kalau sombongnya terus-terusan. Kita semakin duniawi, ditunggangi iblis, ya tadi saya katakan, hidup menjadi kosong, tawar. Orang sombong sulit tunduk kepada Allah. Ya, karena itu iblis memainkan, mengendalikan kehidupan. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap kesombongan, baik yang terbuka maupun yang tertutup. Jadi perlu apa dikatakan? Kerendahan hati, saudara. Apa sih rendah hati itu? Rendah hati itu artinya, ingatlah kita itu hanya debu, kembali ke debu. Itu rendah hati. Jadi kerendahan hati itu adalah menempatkan diri, membumi ke tanah. Saya ulang, kerendahan hati itu adalah menempatkan diri, membumi ke tanah. Artinya, kita ini cuma debu, nggak ada artinya. Mau main apa lagi? Sombong-sombongan. Kita ini cuma debu, kembali kepada debu. Maka hidup kita perlu Tuhan banget. Perlu Tuhan banget. Cuma debu aja. Mau sombong apa kita? Jadi, jangan sombong. Jangan terlalu hebat mengandalkan diri sendiri. Jadi keuntungan kerendahan hati, saudaraku, itu ada 3 keuntungan kerendahan. Ya. Tadi kalau kita baca Yakobus 4 ayat 6, itu kalau orang rendah hati dikatakan di situ, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati. Jadi anugerah itu kasih. Tapi kalau kita sombong, oh Tuhan menentang. Nanti Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, pembuat kejahatan. Repot. Jadi kita perlu belajar rendah hati. Karena dengan rendah hati, kasih Tuhan itu pasti mengalir terus. Jadi, saudaraku, enak dikasih Tuhan. Ya, enak sekali kita merasakan ketenangan, keteduhan daripada ditentang Tuhan. Kita bisa jadi tawar hidupnya. Ya, saudaraku. Yang kedua, Yakobus 4 ayat 7 itu. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kalau kita sombong, saudaraku, kita sulit tunduk kepada Tuhan. Dikendalikan iblis. Bahkan ngusir iblis pun nggak ngusir. Karena merasa hidupnya oke-oke kayak Edom itu. Oke, saya bisa berbuat apa saja. Nah, itu dikendalikan oleh iblis. Orang sombong nggak ingat ngusir iblis, saudara. Ya, saudara. Jadi, tunduklah, rendah hati, dan lawanlah iblis. Hati-hati, saudaraku. Iblis itu mengaum-ngaum di dalam surat Petrus. Akan menelan bagi siapa yang bisa ditelan. Jadi roh kesombongan itu ada di dalam diri kita. Dosa kesombongan ada di diri kita. Jadi gimana, saudaraku? Waspadai. Dan tunduklah kepada Tuhan. Nah, latihannya begini. Saya kerasa ngomong saya sombong. Saya bilang, roh kesombongan dalam nama Yesus keluar dari hati saya. Kita kalau melayani orang enak, saudaraku. Menengking setan di orang. Tapi setan di dalam diri kita nggak ingat ditengking, saudara. Tapi kalau nengkingi setan di dirinya orang lain, doa kelepasan, saudaraku, itu enak saja. Tapi dirinya ada setan, nggak sadar diri, saudaraku. Mestinya kita tuh menengking. Saya sudah belajar itu. Misalnya pikiran saya jahat, gitu, saudaraku. Pikiran kotor. Dalam nama Yesus, pikiran kotor keluar dari diri saya. Tuhan tolong saya. Itu main tengking dalam kuasa Yesus tuh buat dirinya sendiri. Dan nanti bisa orang lain. Jadi orang yang sombong, makanya orang yang mau pelepasan, saudara, pasti koreksi diri, minta ampun, doa, puasa, dan sebagainya, baru dia doa kelepasan. Karena siap-siap, saudara. Kalau sombong, iblis bilang, lu sama gua kawan kok.
gua nggak mau keluar. Jadi dirinya sendiri dilihat, ada iblisnya enggak, tengking saudara. Dosa kesombongan keluar dari diri. Tuhan, aku minta roh kerendahan hati, remukkan hatiku. Karena Yesaya bilang Tuhan itu bertahta pada orang yang remuk hatinya. Tengkingi saudaraku, apa yang kotor dalam diri sendiri, jangan orang lain yang ditengkingin terus, dirinya nggak ditengkingin. Ada iblis nggak kerasa, saudara, tengkingi dalam nama Yesus, roh kesombongan keluar dari diri. Jadi yang pertama itu dikasih Tuhan. Yang kedua, kita bisa mengusir iblis roh kesombongan dalam diri kita kalau kita rendah hati. Jadi keuntungan rendah hati dikasih Tuhan, bisa mengusir iblis yang mengganggu kita, keuntungan rendah hati. Yang terakhir, keuntungan kerendahan hati. Jadi dikasih Tuhan, lebih berkuasa dari iblis kita kalau rendah hati. Bisa mengusir iblis. Yang ketiga, kita baca Amsal 22 ayat 4. Terakhir, Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Saudara, saya kalau membaca ayat ini senang banget. Senang banget. Kenapa? Ya, kita baca lagi ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Jadi orang yang rendah hati pasti takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti rendah hati. Karena itu ada kaitannya kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Jadi apa ini? Simbiolistis, mutualis apa gitu. Jadi saling berkaitan ya. Istilahnya gitu kan. Saling berkaitan satu dengan lain. Kerendahan hati, takut akan Tuhan. Pasti. Takut akan Tuhan, pasti mau rendah hati. Saudaraku, yang saya senang itu apa? Bonusnya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Wow. Kehormatan. Wow. Dan kehidupan. Wow, wow, wow. Saudara mau kan? Saya juga mau, saudaraku. Tapi ayat ini perlu digali-gali, saudaraku, dengan mendalam. Soalnya, berarti gini, kalau kita kurang rendah hati, kita nggak kaya-kaya, saudaraku. Kalau kita itu kurang kaya, belum kaya-kaya, itu pasti kurang rendah hati. Kan bukan gitu, saudaraku. Jadi kalau kita nggak kaya-kaya, oh, berarti kita nggak rendah hati nih, nggak kaya-kaya, saudaraku. Nah, itu perlu digali, saudaraku. Iya kan? Saya belum kaya-kaya, ini berarti saya belum rendah hati nih. Saya belum kaya-kaya. Sudah kerja tulang dibanting-banting tulang, sudah nggak kaya-kaya. Wah, belum rendah hati. Nah, pasti ayat ini harus digali dengan baik. Oh, saya belum populer, hormati. Wah, saya kehidupan saya begini-begini aja. Tapi yang dimaksud kehidupan itu apa? Pasti berkaitan dengan kekekalan. Kekayaan itu apa? Pasti berkaitan dengan kekekalan. Kehormatan pasti ujung-ujungnya dengan kekekalan. Kehidupan dengan kekekalan. Jadi itu perlu digali yang dalam. Nah kalau enggak ya saya pikir-pikir saya ini berarti belum rendah hati nih. Kok nggak kaya-kaya saya ini. Ya amin, amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan ke Pak. Silakan. Ya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus engkau juru selamatku. Yesus kaulah juru selamatku.
selamatku. Aku Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Tuhan Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami datang dengan kerendahan hati, mengucapkan puji syukur Tuhan atas berkat Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, yang setiap hari Tuhan telah sediakan untuk kami semuanya. Ya. Terutama untuk keluarga Immanuel Indonesia. Tuhan telah memberkati kami dengan tubuh yang segar, sehat. Dan Tuhan perkenankan kami untuk selalu memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan telah hadir, menyertai kami, melindungi kami, menolong kami. Sehingga di dalam doa pagi Immanuel Indonesia, Tuhan berikan kelancaran dari awal hingga akhir. Semuanya ini karena kasih-Mu Tuhan. Dan pada kesempatan ini, Tuhan telah memberkati kami melalui firman-Mu yang begitu indah, mengingatkan pada kami semuanya, agar kami selalu rendah hati. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Bias yang telah membawakan firman. Kiranya Tuhan berkati Bapak Bias dan keluarganya. Pada saat ini kami merasakan iman kami lebih kuat karena Tuhan tuntun hidup kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk memiliki kerendahan hati dalam hati kami, agar apa yang kami lakukan bertindak kehendak-Mu. Kami melakukan yang kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk keluarga besar Immanuel Indonesia. Kiranya Tuhan berkati keluarga Immanuel Indonesia satu persatu, berikan sukacita, berikan damai sejahtera, sehingga di dalam keluarga ada keteduhan di dalam keluarga kami masing-masing. Dan Tuhan selalu menyertai. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang menjauh dari-Mu. Kiranya Tuhan tarik kembali menjadi hamba-Mu yang setia dan takut akan Tuhan. Tuhan tarik kembali agar berkumpul bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit di rumahnya sendiri maupun di rumah sakit, dan sakit apapun itu.
Kiranya Tuhan jamah dengan tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya saudara kami akan sembuh kembali. Dan Tuhan pulihkan. Tuhan berikan kekuatan. Hingga dapat beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berbeban. Kiranya Tuhan berikan kelegaan. Dan juga saudara kami yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang ingin momongan. Kiranya Tuhan berikan momongan. Semuanya ini kami serahkan dalam tangan kuasa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Kiranya Tuhan berkati pada mereka. Berikan kecerdasan, kepandaian agar anak-anak kami berkuasa di hadapan-Mu, nama-Mu, suka memuliakan nama-Mu, dan takut akan Tuhan, dan menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan di pagi hari yang indah. Bila mana kami beraktivitas dari pagi hingga malam nanti, kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberikan kemudahan, kelancaran, sehingga apa yang kami kerjakan jadilah kehendak-Mu. Tuhan, berikan kami di dalam keluarga kami masing-masing ada keteduhan, ada ketenangan, ada kedamaian di dalam keluarga kami. Sehingga kami memiliki kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan bisa menguasai diri, bisa menata hati kami. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan di pagi hari ini. Banyak dosa kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kembali kami satukan hati kami Bapa pada akhir ibadah doa pagi ini. Kami mau kembali Tuhan berdoa untuk bangsa kami. Kami peduli akan bangsa kami dan kami mengucap syukur Tuhan. Kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kalau Tuhan sudah berikan bangsa kami cuaca yang baik dalam segala musim Tuhan, anugerah-Mu indah boleh kami rasakan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau menjauhkan kami dari bencana alam dan segala yang baik Tuhan sudah sediakan untuk dapat kami nikmati. Oleh sebab itu Bapak, pada kesempatan pagi hari ini layaklah buat setiap kami Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau karena kebaikan-Mu dahsyat dan luar biasa atas bangsa kami. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan, terima kasih. Bahkan di dalam pemerintahan pun Tuhan juga campur tangan. Tuhan sudah memberi orang yang terbaik yang boleh memimpin bangsa ini, Bapak Jokowi Tuhan. Oleh sebab itu kiranya Engkau juga memberkati kesehatannya, hikmat yang baru Tuhan nyatakan di dalam dirinya untuk dapat boleh menyelesaikan setiap masalah yang muncul di dalam bangsa kami ya Bapak. Demikian juga dengan pemerintahan-pemerintahan yang ada di bawahnya Tuhan. Dari wakil presiden sampai dengan RT RW sekalipun Tuhan, Engkau juga campur tangan pribadi per pribadi orang-orang yang sudah Engkau pilih Tuhan untuk dapat memimpin daerah masing-masing ya Bapak, untuk menjadikan bangsa kami itu luar biasa Bapak. Jadi mereka harus takut akan Engkau Tuhan, jauhkan mereka dari kesombongan ya Bapak. Biarlah Engkau memberikan hikmat yang baik Tuhan, supaya segala sesuatunya Tuhan boleh berjalan dengan baik Tuhan. Seluruh perancangan dan kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kami ya Bapak. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan, terima kasih dalam
hal politik Tuhan, juga kami serahkan dalam tangan kasih Bapa. Untuk pemilihan presiden tahun depan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga menyediakan orang yang Engkau pilih ya Bapa untuk memimpin bangsa kami. Dan kami yakin dan percaya Bapa, siapapun yang Engkau pilih, kami yakin dan percaya Tuhan, yang terbaik Engkau beri untuk bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan, terima kasih untuk keamanan Tuhan, Polri dan TNI Tuhan, juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, beri kemampuan mereka Tuhan untuk menjunjung tinggi keadilan ya Bapa. Biarlah toleransi dalam hal beragama atau yang lain Tuhan boleh terjadi baik di Indonesia ya Bapa. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan, terima kasih untuk damai sejahtera yang turun atas bangsa kami pada kesempatan saat ini ya Bapa. Dan kami serahkan seluruhnya dalam tangan kasih-Mu untuk ke depan ya Bapa. Kami yakin dan percaya rancangan yang indah boleh kami nikmati dan bangsa kami nikmati ya Bapa. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang menyempurnakan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Pias. Kita boleh belajar tentang satu hal yang begitu halus, yaitu kesombongan. Ya, ini luar biasa. Mungkin ada yang mau menyaksikan kasih Tuhan tentang kesombongan ini, atau mau bertanya, boleh juga. Silahkan. Ya Pak Tunggu, silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas firman-Nya Bapak Pendeta Bias yang membawakan dengan terang sekali, kami terima, jelas sekali, dan kami dapat menerimanya, menambahkan iman kami di dalam penantian anak kami. Di sini kami merasakan bahwa seperti Bapak Bias katakan tadi, walaupun kita kadang-kadang sangat halus sekali, kesombongan itu pasti ada. Tetapi setelah kita mengerti akan kerendahan hati yang harus kita miliki, agar kesombongan itu tidak ada di dalam diri kita masing-masing. Sehingga di dalam penantian ini kami juga memiliki kasih kepada anak kami, saudara kami, dan semuanya, dan lingkungan kami. Kami juga memiliki sukacita. Dulu kami sedih sekali, tinggalkan. Setelah mengikuti doa pagi Immanuel Indonesia ini, kami semakin bertambah. Buah-buah roh itu bisa kami miliki. Juga ada kemurahan hati, kerendahan hati yang saat ini mengingatkan kami. Soalnya kami setiap mengikuti, kami juga ingin apa yang harus diingatkan hari ini dari Tuhan. Itu sudah kami nanti. Apa ya besok pagi yang akan diingatkan Tuhan terhadap saya. Dan itu harus saya perbaiki untuk diri kita. Mungkin karena kita sudah tua, sudah tidak kuat lagi. Tapi harus apa yang saya miliki untuk di hari tua ini. Mungkin ada buah roh yang lain, ada kesetiaan pada Tuhan. Agar kita selalu dekat dengan Tuhan. Agar kita tidak lepas dari Tuhan. Dan pada saat ini,
sudah kami terima. Akan kasih Tuhan mengingatkan pada kami, supaya kami jangan sombong. Kamu harus rendah hati pada siapapun yang kamu hadapi. Terima kasih Bapak Bias untuk firman-Nya pada hari ini, membangun iman kami, dan kami ingin menindaklanjuti agar kami selalu memiliki iman yang kuat dan dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak Bias. Amin. Ya, terima kasih Pak Tunggul. Ya, kita benar sekali, kita tidak boleh sombong. Saya jadi ingat itu ketika saya dulu bekerja di pabrik emas sebagai marketing penjual ini cincin, anting, liontin. Itu kita datang ke toko-toko, ke mana? Ke toko-toko emas di Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya. Nah, itu sempat dulu punya teman suka ngobrol-ngobrol. Nah, kalau urusan jualan emas itu serahkan sama saya gitu kan. Selama itu dulunya omsetnya perusahaan tuh bertumbuh. Setiap kali bertumbuh kita diajak makan-makan, jadi sampai gemuk itu. Karena omsetnya itu pecah terus, lebih bagus terus. Sampai suatu saat ketika sombong nggak terasa, suatu saat datang pergi besoknya kerja tidak ada laku satu gram pun. Jadi aduh, luar biasa. Ternyata kalau kita sombong itu ditentang Tuhan itu benar-benar terjadi. Dan waktu malamnya sepanjang hari tidak ada laku satu gram pun. Akhirnya koreksi diri, kenapa ya? Akhirnya iya, mungkin aku ini sombong karena diingatkan di hati, kamu sombong gitu. Seperti Pak Teguh tadi ngomong. Nah, ketika doa Tuhan minta ampun kalau sombong. Besoknya ya ini bukan apa-apa, semua itu karena kebaikan Tuhan. Nah, besoknya bisa omset sampai terbesar sampai sebulan omsetnya itu pabrik memenuhinya dalam sebulan produksi itu ndak bisa memenuhi saking banyaknya omset karena Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati. Boleh tepuk tangan buat Tuhan, ini keren banget. Semuanya harus tahu ini, jangan sombong, tapi orang yang rendah hati dikasihi Tuhan. Terima kasih buat firman yang luar biasa ini. Ini sungguh luar biasa, membuat semua orang yang di doa pagi ini boleh masuk kepada sesuatu yang luar biasa, yaitu dikasihi Tuhan. Wah, keren. Ada yang mau menyaksikan lagi kasih Tuhan? Oke, kalau tidak ada, kita akan berikan ucapan selamat ulang tahun kepada Ibu Dwi yang berulang tahun di hari pagi ini, usia yang 46 tahun. Ya, Mana Ibu Dwi? semoga apa yang diinginkan boleh tercapai. Wah, perkenanan Tuhan luar biasa. Bu Dwi mungkin mau ini menyampaikan 46 tahun ini ditolong Tuhan gimana? Puji Tuhan, terima kasih buat waktunya. Yang jelas selama 46 tahun Tuhan sudah tolong saya dan memberkati saya dalam pekerjaan dan keluarga.
Oh, internetnya. Oh iya, Internetnya maksud. ya. Oke, Mohon kalau bantuan ini, doa. ya barusan hilang Bu Dwi. Barusan jaringannya kurang bagus. Ya. Oke. Ya, oke. Yuk kita, yuk nyanyikan apa kok ini? Silakan kau ini. Panjang umurnya. Sehat badannya, imannya di dalam Tuhan.